Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menghindar dari kekacauan. Kadang datangnya tiba-tiba, kadang bertumpuk dari banyak arah sekaligus. Dunia di luar terasa gaduh, orang-orang sibuk dengan kepentingannya sendiri, dan seringkali kita merasa terjebak di pusaran yang tidak kita pilih. Tetapi di balik semua itu, ada ruang hening yang selalu bisa kita temukan jika kita mau. Ruang itu ada di dalam diri kita, dan dari ruang itulah kebijaksanaan lahir. Kebijaksanaan bukan berarti kita menjadi manusia yang selalu benar, atau manusia yang dingin tanpa emosi. Kebijaksanaan adalah seni menjaga ketenangan saat orang lain terbakar oleh kemarahan. Ia adalah seni memilih diam saat kata-kata justru bisa menambah luka. Ia adalah seni menatap ke dalam saat dunia memaksa kita hanya menatap keluar. Filsuf Stoik pernah berkata, ketenangan bukan berarti dunia di luar berhenti bergejolak, melainkan hati yang berhenti goyah. Kita tidak bisa menghentikan angin, tetapi kita bisa menyesuaikan arah layar. Kita tidak bisa mengendalikan ombak, tetapi kita bisa mengendalikan perahu yang kita kemudikan. Sama halnya dengan hidup. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang penuh amarah, tidak bisa menghentikan kegaduhan dunia, tetapi kita bisa memilih bagaimana diri ini merespons. Bayangkan ketika seseorang melemparkan kata-kata kasar kepada kita. Pilihan paling mudah adalah membalas dengan api yang sama, dengan emosi yang sama. Tapi apa hasilnya? Kekacauan bertambah, luka bertambah, dunia makin panas. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita sedang memutus rantai kekacauan itu sendiri. Seringkali, ketenangan kita adalah jawaban yang lebih keras dari teriakan manapun. Kebijaksanaan di tengah kekacauan tidak selalu berarti kita harus pasrah. Kadang ia berarti kita berdiri tegak dengan hati yang jernih, tidak membiarkan kebisingan luar mengaburkan arah tujuan kita, tidak membiarkan kegaduhan orang lain mengganggu ketenangan dalam batin kita. Sebab seperti kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiran kita tetap jernih, dunia boleh saja gaduh, tapi hati kita tetap damai. Dan itulah kunci. Di dunia yang penuh kekacauan, yang paling berharga bukanlah siapa yang paling kuat berteriak, melainkan siapa yang mampu tetap tenang. Karena ketenangan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dalam hidup kita sering berhadapan dengan badai yang datang tanpa peringatan. Kekacauan muncul bukan hanya di luar diri kita, tetapi juga di dalam pikiran kita sendiri. Kadang dunia seakan menekan dari segala arah, membuat kita merasa terjebak dan kehilangan kendali. Namun justru pada saat-saat inilah kebijaksanaan diuji. Sebab kebijaksanaan bukan hanya tentang memahami kata-kata indah, melainkan tentang bagaimana kita menenun ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Angin kencang bertiup, ombak bergulung tinggi, dan langit seakan runtuh. Kapal itu tidak bisa menghentikan badai, tapi nahkodanya bisa memilih bagaimana menavigasi. Ia nggak panik dan nggak berteriak dan nggak pula melompat dari kapal. Ia tetap memegang kendali, meski sadar kendalinya bukan pada badai, melainkan pada kemudi di tangannya. Begitu pula kita, hidup ini penuh dengan ombak yang tak bisa kita hentikan. Namun sikap bijak selalu memberi jalan untuk tetap teguh berdiri. Marcus Aurelius pernah menulis, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang bersifat eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan karena perkiraan Anda terhadapnya. Pikiran yang gelisah bisa mengubah percikan kecil menjadi api besar, sementara pikiran yang tenang bisa mengubah badai menjadi sekadar angin yang lewat. Untuk bersikap bijak di tengah kekacauan, kita perlu terlebih dahulu berdamai dengan diri sendiri. Sebab, bagaimana mungkin kita berharap menenangkan dunia luar jika di dalam dada kita sendiri berkobar api? Disinilah latihan sederhana dari filsafat Stoik menjadi pegangan. Belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang harus kita lepaskan.